Memenuhi syarat unsur mutlak sebagai stat fundamental non, merupakan hakikat kedudukan yang tetap, kuat, dan tak berubah bagi negara yang dibentuk. Harus bersama-sama dalam mewujudkan cita-cita negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertemuan kali ini kita akan membahas hubungan Pancasila dengan proklamasi dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Uraian akan diawali dengan menjabarkan hubungan Pancasila dengan proklamasi. Selanjutnya akan diuraikan hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Para mahasiswa yang budiman, bisa jadi di antara kalian ada yang bertanya, bagaimana hubungan Pancasila dengan proklamasi? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita ulas sejarah terjadinya proklamasi kemerdekaan Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Dari proklamasi yang telah dibacakan oleh Bapak Proklamator Insinyur Soekarno, mengandung makna bahwa proklamasi kemerdekaan bukan hanya tujuan semata, melainkan sebagai sarana, isi, arti yang pada pokoknya memuat dua hal pokok. Pertama, sebagai pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia baik pada dirinya sendiri maupun terhadap dunia luar. Kedua, harus ada tindakan yang segera diselenggarakan berhubungan dengan pernyataan kemerdekaan. Maka, pada keesokan harinya, 18 Agustus 1945, disusun suatu naskah Undang-Undang Dasar yang di dalamnya memuat pembukaan. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pada alinea ketiga, terdapat pernyataan kemerdekaan yang dinyatakan oleh Indonesia. Maka dapat ditentukan letak, sifat, hubungan antara proklamasi kemerdekaan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai berikut. Pertama, disebutkan kembali pernyataan kemerdekaan dalam alinea ketiga. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menunjukkan antara proklamasi dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Kedua, ditetapkannya pembukaan dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Presiden dan Wakil Presiden merupakan realisasi dari proklamasi. Ketiga, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hakikatnya sebagai pernyataan kemerdekaan yang lebih rinci dengan adanya cita-cita negara yang berdasarkan asas kerohanian yaitu Pancasila. Dengan demikian, bahwa sifat hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan proklamasi, yaitu memberikan penjelasan, penegasan, dan pertanggungjawaban setelah dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Para mahasiswa yang budiman, Natonegoro dalam bukunya menegaskan bahwa Undang-Undang Dasar bukan merupakan peraturan hukum yang tertinggi. Di atasnya masih ada dasar-dasar pokok bagi Undang-Undang Dasar yang dinamakan pokok kaidah negara yang fundamental atau disebut stat fundamental non. Kaidah negara yang fundamental mengandung beberapa unsur mutlak dari segi terjadinya dan dari segi isinya. Pertama, dari segi terjadinya.
bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditentukan oleh pembentuk negara, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sebagai bentuk negara dan terjemah dalam bentuk pernyataan lahir sebagai kehendak pembentuk negara mengenai dasar-dasar negara yang dibentuk, yaitu dapat terlihat di alinea ketiga yang menyatakan, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. 2. Dari segi isinya, bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat dasar negara yang dibentuk asas kerohanian negara, yaitu Pancasila pada alinea keempat, dengan berdasar kepada ketuhanan. Asas politik negara, yaitu kedaulatan rakyat pada alinea kedua dan keempat, tujuan negara pada alinea keempat, ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada alinea keempat, yaitu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Para mahasiswa yang budiman, berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu 1. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memenuhi syarat unsur mutlak sebagai stat fundamental norm. Oleh karena itu, kedudukan pembukaan merupakan peraturan hukum yang tertinggi di atas Undang-Undang Dasar. Implikasinya, semua peraturan perundang-undangan dimulai dari pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sampai dengan peraturan daerah harus sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Pancasila merupakan asas kerohanian dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai stat fundamental norm. Secara ilmiah akademis, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai stat fundamental norm merupakan hakikat kedudukan yang tetap, kuat, dan tak berubah bagi negara yang dibentuk. Dengan perkataan lain, jalan hukum tidak lagi dapat diubah. Hal tersebut dapat disimak ketentuan dalam pasal 37 ayat 1 sampai ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasca amandemen keempat. Dalam pasal 37 tersebut hanya memuat ketentuan perubahan-perubahan pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tidak memuat ketentuan untuk mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal ini dapat dipahami karena wakil-wakil bangsa Indonesia yang tergabung dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat memahami kaidah ilmiah terkait kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang sifatnya permanen, sehingga mereka mengartikulasikan kehendak rakyat yang tidak berkehendak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Maka dari itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus bersama-sama dalam mewujudkan cita-cita negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Para mahasiswa yang budiman, demikian perkuliahan kita kali ini. Sebelum menutup perkuliahan, simaklah kata-kata bijak berikut ini. Sanggup mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan negara Republik Indonesia yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 sampai titik darah penghabisan. Jenderal Sudirman. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.